Informasi penting, dua kelompok besar yang akan mendapatkan program reformasi pensiun. Siap-siap pencairan fully funded bagi pensiunan. Kapan mulai dicairkan di tahun 2025? Catat jadwal pemberlakuan skema fully funded di tahun 2025. Berikut informasi selengkapnya kita sampaikan pada sore hari ini di Selasa 20 Mei 2025. Perubahan skema dana pensiun untuk para aparatur sipil negara (ASN) walau tampaknya masih akan menjadi jalan panjang menurut beberapa pihak. Meskipun telah tercetus sejak beberapa tahun silam, kebijakan itu menurut beberapa pihak belum 100% pada 2025. Seperti disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta saat dimintai keterangan terkait itu, ia menyebut bahwa rencana perubahan skema dana pensiun dari sistem PSUGO menjadi fully funded merupakan hal yang kompleks. Nanti tunggu saja kalau itu lebih kompleks lagi. Belum akan seketika, ujar Isa di kantor Kementerian Keuangan pada waktu itu. Namun begitu, ternyata pemerintah telah mengelompokkan dua kelompok besar dari reformasi program pensiun ini. Adapun program reformasi dana pensiun PNS turut masuk ke dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Pemerintah mendorong reformasi perlindungan hari tua bagi ASN untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam sistem kepegawaian, termasuk pemberian untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun, pemerintah menyadari banyaknya tantangan dalam penyelenggaraan program pensiun bagi ASN, mulai dari manfaat yang relatif masih rendah hingga kesenjangan tingkat replacement ratio atau RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan lebih tinggi, sehingga memicu perilaku koruptif. Memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh, tulis dokumen KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar. Siapakah dua kelompok besar dari reformasi program pensiun bagi ASN ke depan ini? Yang pertama yaitu perubahan skema program untuk PNS existing. PNS existing di sini maksudnya adalah PNS yang ada saat ini atau yang sedang berlangsung. Dan yang kedua adalah pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Jadi dua kelompok besar reformasi ASN itu adalah yang pertama adalah PNS yang ada saat ini dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K ke depannya. Terdapat beberapa garis besar desain reformasi yang menjadi prioritas. Pertama, pemerintah akan memastikan tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun dengan skema iuran pasti berbasis take home pay atau THP jadi alternatif utama. Jadi diusahakan untuk PNS yang ada saat ini tidak mengalami penurunan manfaat pensiun. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan berbasis dan manfaat berbasis THP atau take home pay. Lalu pemerintah juga harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan fiskal agar tidak menjadi beban anggaran bagi generasi mendatang. Berikutnya, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Pemerintah akan berhati-hati dalam mendesain skema reformasi program pensiun untuk pegawai ASN. Undang-Undang ASN memandatkan bahwa ketentuan mengenai reformasi ini diatur dalam PP dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Selain itu, perubahan besar uang pensiunan PNS
dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai. Kemampuan ASN dalam mengiur, perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal saat ini maupun masa mendatang. Pemerintah juga mencermati dampak reformasi ini terhadap perekonomian serta opsi kelembagaan penyelenggaraan program yang paling optimal. Keseluruhan upaya tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa program pensiun ASN pasca reformasi nantinya benar-benar mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kesinambungan penghasilan dari tua, sekaligus bentuk penghargaan bagi pegawai ASN dalam kontribusinya membangun bangsa dan negara. Sebelumnya, Kementerian Keuangan tengah mengkaji skema baru pengelolaan dana pensiun PNS. Salah satu pertimbangannya dengan membentuk lembaga baru yang menggantikan tugas Taspen dan Asabri. Informasi itu dilontarkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Issa Rahmatawarta dalam rapat dengar pendapat pada waktu itu. Untuk implementasinya, Issa mengatakan Kemenkeu tengah mengidentifikasi akan bekerja di 3 area besar. Pertama, terkait dengan program dana pensiun, menyangkut desain manfaat, iuran, dan sebagainya. Namun Issa menyimpan catatan yang harus diperjuangkan saat melakukan reformasi birokrasi. Pasalnya, manfaat pensiun kerap dianggap kurang berarti bagi PNS. Di sisi lain, Issa juga mempertimbangkan dampak ekonomi dan keuangan dari reformasi pengelolaan dana pensiun PNS tersebut. Dan bagaimana dengan realisasinya? Kapan mulai diberlakukan? Apakah mulai tahun 2025 ini atau batal diberlakukan di tahun 2025 ini? Berdasarkan informasi dari Menpan RB, terkait dengan penerapan sistem fully funded di tahun 2025, saat ditanyai terkait dengan progres pembahasan kedua skema, yaitu terkait dengan single salary dan fully funded, Menpan RB Rini Widiantini tidak berkomentar banyak, namun ia mengatakan skema penggajian dan pensiun itu nantinya akan dibahas dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN. Rini menjelaskan saat ini pihaknya masih dalam tahap penyiapan RPP manajemen ASN, namun untuk konsep single salary sendiri masih perlu pembahasan konsep lebih mendalam. Begitupun dengan skema pensiunan fully funded. Di samping itu, Rini juga belum dapat memastikan apakah kedua skema ini akan jadi diterapkan pada tahun 2025 ini. Namun ia mengharapkan adanya transformasi di sisi manajemen ASN ke arah sana. Berdasarkan data yang kita himpun pada Selasa 20 Mei 2025 pada sore hari ini, pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan skema fully funded kapan mulai diberlakukan dan siapa saja akan menerima atau mengikuti program reformasi skema pensiun fully funded yang mencanangkan bisa mendapatkan 1 miliar rupiah. Mari kita pantau terus terkait dengan perkembangan terbarunya.